Musik merupakan bahasa universal, karena dengan musik, semua insan manusia dapat berkomunikasi hingga ke seluruh lapisan masyarakat. Hari ini, saya sedang berada di Jalan Sempur nomor 34, tepatnya di Kania Music School. Dan hari ini pula saya berkesempatan untuk mewawancari langsung owner dari Kania Music School. Halo, selamat siang Kak Kania. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Kakak gimana? Alhamdulillah baik. Gimana, susah menuju ke sini? Enggak kok, gampang kan strategi ya. Iya. Kak, boleh dong aku tanya-tanya seputar Kania Music School ini? Boleh dong. Halo, saya Kania. Nama lengkap saya sebenarnya Kania Anissa, tapi orang-orang biasa manggil saya Kania dan lebih dikenalnya Kania Siregar. Dan saya adalah salah satu pemilik dari Kania Music School. Musik itu untuk aku adalah hidup aku. Jadi kayaknya musik sama hidup aku tuh sudah menyatu. Kalau dari keluarga musik sih enggak ya. Mereka hanya sebentar hanya untuk main hanya untuk just for fun, misalkan hanya untuk bisa aja gitu. Musik itu ya sebenarnya banyak sekali keuntungannya. Jadi tidak ada ruginya untuk mencoba belajar musik. Karena musik itu adalah juga melatih motorik. Satu itu motorik, terus udah gitu mungkin sudah pada dengar untuk melatih otak kanan dan kiri kayak gitu. Nah sebenarnya sekarang juga banyak, bukan hanya anak remaja, anak kecil yang untuk les musik, tapi orang tua pun banyak untuk les motorik. Supaya apa? Supaya mereka nggak kaku. Jadi kata saya tidak ada ruginya untuk belajar musik, mau di awal mau terlambat. Jadi untuk saya belajar musik tidak ada kata terlambat. Kalau cara pengajaran musik ya pasti pertama kali semuanya sama ya. Misalkan kayak kita belajar not balok, belajar ritmik. Tapi biasanya kalau kita itu dilihat dari anaknya. Setiap anak pasti punya pribadi yang beda-beda. Jadi sebenarnya guru itu kan seperti dokter. Jadi kalaupun kita punya kurikulum itu hanya sebagai guidance. Nah jadi kita harus tahu, misalkan anak ini problemnya di sini, senangnya di mana, nah berarti buku itu yang kita pakai ataupun cara ngajar kita, harus kayak seperti apa. Setiap sekolah musik pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu ya. Mungkin kalau di Kania Musik membuat orang mungkin supaya lebih comfort ya, jadi lebih kekeluargaan, intinya seperti itu. Aku nggak mau yang misalkan sama murid itu hanya kayak hanya ngajar. Nah, aku biasanya sama murid pun akhirnya jadi sebagai teman juga gitu. Jadi misalkan aku udah punya perjanjian sama murid-murid, terutama yang udah dewasa ya. Di saat di kelas, kamu murid aku. Tapi setelah lesson ini selesai, kamu teman aku gitu. Jadi aku lebih ngebentuk ke arah kayak kekeluargaan. Jadi memang sebenarnya aku dari kecil itu, setelah les piano itu memang aku pengen banget punya tempat les. Yang maksudnya yang cozy, terus gitu bisa ngajar anak-anak juga, karena memang dasarnya aku memang senang anak-anak. Kalau dibilang rumah masa kecil, enggak. Jadi asal-muasalnya mamaku itu senang barang antik. Dia itu sangat pencinta barang antik, serba yang antik. Jadi suatu hari rumah ini dibeli, dan rumah ini kan sebenarnya dibangun dari 1902, tidak pernah diapa-apain. Tapi udah pindah-pindah tangan ya. Dan akhirnya suatu hari rumah ini dijadikan cagar budaya. Jadi maka kenapa saya bikin tempat les, ya ini. Karena supaya bisa menjaga si cagar budaya ini juga. Cita-cita saya sih sebenarnya pengen sekolah musik ini berkembang untuk ke arah yang lebih besar lagi. Misalkan saya pengen bikin kayak ada kayak musik akademi gitu. Jadi itu sih sebenarnya cita-cita saya. Jadi mungkin setara sama kayak bisa dibilang dalam tanda kutip tempat kuliah gitu.
Di tempat kami ini sebenarnya kelasnya cuma ada 2, ada kelas reguler dan kelas hobi. Kalau kelas reguler itu memang dikhususkan untuk anak-anak beginner. Ada lagi yang paling di bawah itu adalah music for children. Jadi music for children adalah untuk anak-anak umur 4 sampai 6 tahun. Di situ yang benar-benar untuk dasar pengenalan ritmik dan maksudnya tapi tetap diimplementasikan di piano. Nah setelah itu baru dia akan memilih ke kelas reguler. Kelas reguler itu adalah yang mereka harus mengikuti ujian, jadi jenjang mereka kelihatan. Tapi biasanya kalau anak-anak yang sudah mulai ABG atau anak remaja yang mulai 16 tahun ke atas, ya, kita masukin ke kelas hobi. Jadi yang hanya untuk just for fun, yang penting mereka suka mau main lagu apa kayak gitu. Dan ini juga diperuntukkan untuk orang-orang tua yang mau les. Jadi mereka tidak perlu mengikuti kelas reguler yang disesuaikan dengan kurikulum yang ada. Terus kalau boleh tahu kakak mulai main musik itu dari umur berapa? Aku sebenarnya agak terlambat sih bisa dibilang, karena kan sebenarnya bagusnya dari kecil. Cuman kalau aku kan waktu itu belajar dari umur 10 tahun. Tapi 10 tahun, tapi kan nggak ada kata terlambat ya untuk belajar. Yuk Mbak, aku ajakin lihat-lihat. Nah, cuman berhubung aku lagi ada kelas nih. Jadi nanti Mbak langsung lihat-lihat KMS sama partner aku ya, sama Ko Victor. Nanti aku anterin ke kelasnya ya. Oke, boleh. Hai Ko. Tania. Ko, ini ada yang mau kenalan dan bertanya-tanya seputar KMS. Siang, silakan. Mbak, aku langsung sama Ko Victor ya, aku ada kelas ya. Aku tinggal ya Mbak. Thank you ya Mbak. Makasih Kak, iya. Nama saya Victor Pandiwijaya. Saya di sini adalah sebagai direktur akademik dari Khania Music School. Saya juga sebagai salah satu shareholder juga dari KMS. Awal saya bergabung di sini, itu ceritanya pertama-tama dimulai dari anak saya dulu sebagai muridnya dari Khania, murid piano. Kemudian pada awal 2012 saya bergabung menjadi guru dan juga sebagai salah satu shareholder diajak oleh Khania seperti itu. Kalau saya itu ngajar pertama kelas gitar klasik, kemudian ngajar kelas bass, dan juga saya ngajar kelas musik teori. Musik teori itu mencakup saya mengajar komposisi dan aransemen musik juga, khususnya untuk kalau udah grade 4, grade 5 ke atas. Saya belajar musik sebenarnya di usia yang cukup telat, umur 13. Saya belajar gitar dulu ya, gitar klasik. Tapi kemudian ternyata saya suka sekali gitu. Sehingga akhirnya waktu SMA saya udah berpikir, wah saya harus kuliah musik aja nih gitu. Nah sehingga pas lulus SMA, saya pertama-tama sebenarnya saya mendaftar di Institut Kesenian Jakarta sebenarnya. Tapi di saat bersamaan juga ya saya daftar di UI juga. Ya, namanya orang tua pasti berharap anaknya diterima di UI, dan ternyata saya juga selain di IKJ diterima sebagai mahasiswa jurusan komposisi musik, tapi saya juga diterima di Universitas Indonesia juga. Jadi ya saya akhirnya kuliah di UI dulu gitu untuk sementara. Dan saya sementara meninggalkan impian saya mau jadi pemusik gitu. Nah, tapi kemudian sambil berjalan waktu, saya bekerja sekitar 10 tahunan di institusi perbankan ya, khususnya di bidang saham dan investasi. Saya merasa bosen. Ya, jadi sekitar tahun 2006, saya pindah kerja saya mau balik ke mimpi saya menjadi pemusik gitu. Akhirnya saya meninggalkan pekerjaan yang lama. Saya kuliah musik di Institut Musik Daya Indonesia. Nah di situ saya selama 4 tahun lulus sampai tingkat bachelor ya. Nah kemudian saya jadi musisi
yang profesional ya, dan saya juga sering tampil di berbagai tempat. Tapi kemudian samping itu saya mengajar. Tapi dalam 10 tahun terakhir begitu saya udah gabung di Kania Musik, saya lebih banyak mengajar karena memang rupanya passion saya lebih banyak di situ. Walaupun sesekali masih bisa tampil kalau ada yang ngajakin, seperti itu sih. Ada namanya profesor piano, namanya Cutnya Deviana Daudsyah, itu orang Aceh ya. Tapi dia ditinggal di Jerman lama, berapa puluh tahun gitu kuliah di Jerman. Dia balik ke Indonesia tahun 2000-an. Dia bikin sekolah musik itu institut. Dia bilang, "Wah, kamu usianya 36." Waktu itu saya umurnya 36. Ini ketuaan untuk kuliah musik katanya. Saya sebenarnya nggak mau terima kamu nih, maksimum 30. Tapi dia ngelihat kerja keras saya gitu, kayak semangat saya gitu untuk ini. Dites aja saya, Bu. Emang dites sih. Ternyata hasil tes saya lumayan. Oke ya, saya coba kamu dalam 1 tahun. Kalau nggak mampu, kamu DO nih. Ternyata setahun lewat. Tiap tahun dilakukan yang itu sampai 4 tahun, ya saya lulus. Waktu saya mau lulus, saya udah putus asa tuh. Karena, aduh tugasnya banyak dan saya kayaknya... Terus terang saya bukan orang yang berbakat musik sebenarnya. Karena saya belajar musiknya telat umur 13. Kalau dari umur 5-6 tahun, nah itu kan lagi istilahnya usia emas ya buat anak tuh ya. Itu 5-6 tahun ke bawah itu usia emas tuh. Kalau udah belajar musik dari itu tuh, waduh kupingnya udah bagus banget. Saya kupingnya sebenarnya nggak terlalu bagus gitu. Tapi saya tekun aja orangnya gitu. Nah sebelum itu saya mulai goyah di tahun 2004. Jadi selama 2 tahun tuh antara saya bisa nggak ya kuliah musiknya Sabtu ya gitu ya. Sempet sampai nanya-nanya gitu terus, gitu. Tapi nggak bisa, kamu harus ini. Sampai udah bosen kali ditanya-tanya terus gitu. Udah dah, kalau gitu tinggalin aja deh semuanya gitu. Waktu tinggalin tuh posisi beneran kayak pindah sesuatu yang baru yang nggak punya pegangan sebenarnya. Saya bukan yang jenius atau berbakat banget gitu. Makanya kalau tanya prestasinya apa di musik, ya sebenarnya biasa-biasa aja sih sebenarnya gitu. Saya yang cuma pernah, emang karena begitu saya lulus atau dapat kuliah di situ, saya punya kesempatan untuk main di berbagai tempat gitu ya kan, kenalan beberapa orang-orang yang ini gitu. Karena gini, kalau ini dari pengalaman saya ya, kalau kita menjalani sesuatu dengan iman kita ya, kita kan punya iman ya, sebagai orang percaya sama Tuhan ya, itu Tuhan kayak mengarahkan kita ke jalan yang benar gitu. Jadi istilahnya ada keberuntungan di situ. Saya terus terang beruntung ketemu Kania. Gitu. Karena dan Kania juga mungkin merasakan hal yang sama juga. Gitu. Jadi kita cocok gitu. Ya, tadinya kan ini begitu awal berdiri kan 2010 ya. Dia sendirian gitu. Dia jenuh juga kan gitu. Tiba-tiba kayak ada pertemuan aja. Yang pasti diatur dari yang di atas ya. Itu juga salah satu ada keberuntungan itu juga faktor itu. Kalau itu kita orang percaya bilangnya iman ya kan pasti yang di atas tuh ngatur tuh. Kalau kita punya niat yang baik, ya kan, gitu. Seperti itu tuh. Saya juga percaya. Kalau boleh tahu ini kelas apa nih Pak? Nah kalau ini adalah kelas biola ya. Oh, kelas Kita kasih nama Vivaldi, nama kelasnya. Kenapa? Karena Antonio Vivaldi adalah salah satu komposer dan pemain biola yang terkenal di masanya. Jadi tiap kelas kita memiliki nama tersendiri. Nama tersendiri dan mencerminkan kelas itu mengajarkan dipakai untuk kelas apa. Oke, mantap. Yang kelas saya ngajar ini kita kasih nama kelas Tarega namanya. Kenapa? Ini untuk menghormati Francisco Tarega adalah komposer dan gitaris modern yang terkenal di era 1850-an sampai 1900-an. Tapi ada nggak sih Pak cara lihat seseorang ini bakat nih di bidang musik? Bisa. Yang pertama adalah minat pasti ya kan. Minat itu menumbuhkan passion atau keinginan.
Dia biasanya orang yang memiliki passion itu dia berusaha ngejar untuk mencapai apa yang diinginkannya gitu. Jadi saya percaya banget tuh kalau saya suka musik nih, saya suka instrumen piano misalnya, dia akan memiliki usaha untuk pengen bisa dan berlatih. Nah ini sebetulnya kelas vokal ya. Ini kita kasih nama Fitzgerald. Ini untuk menghormati penyanyi jazz namanya Ella Fitzgerald. Dia di tahun 1950-an sangat terkenal gitu. Tapi kelas ini multifungsi juga. Jadi bukan cuma untuk vokal, tapi bisa untuk piano dan juga untuk kelas gitar kalau kelas gitarnya penuh. Kita bisa lihat masuk ya. Betul, ada Kak Wicak sini yang mengajar. Kak Wicak adalah guru seni. Halo Kak, iya siang Kak. Dengan muridnya. Kalau boleh tahu nih Pak, satu kelas itu biasanya ada berapa orang Pak? Oke, kalau kelas kita kebanyakan sistemnya private. Jadi one on one gitu. Jadi satu orang ngajar satu murid, satu guru ya. Betul. Tapi paling banyak sekali ya private sistemnya. Biasanya tuh berapa durasinya setiap kali ngajar? Oke, untuk level basic ya, level basic itu dari grade 1 sampai 3 itu durasinya 30 menit. Oh 30. Boleh kita keliling lagi ya mungkin? Boleh, ya, silakan. Pak? Selanjutnya kita ke kelas mana nih Pak? Oke. Nah ini selanjutnya ada kelas Haydn. Haydn ini kita kasih nama untuk ya menghormati bahwa Haydn ini adalah gurunya Mozart dan gurunya Beethoven juga. Ya, beliau dibilang sebagai bapak simfoni. Artinya untuk karya bentuknya simfoni, ya beliau adalah pelopornya. Ini bisa sebagai kelas piano dan juga kelas biola. Berarti kalau misalkan seandainya saya ingin mendaftar, saya harus menghubungi siapa nih Pak? Oke, jika ingin mendaftar, bisa langsung datang saja ke Kania Music School yang alamatnya di Jalan Sempur nomor 34 Bogor. Nomor teleponnya 0251 834 2783. Atau bisa juga menghubungi WhatsApp. WhatsApp Kania maupun WhatsApp saya yang kita tulis di Instagram Kania Music School atau di Facebook dan juga di websitenya kaniamusicschool.com. Udah, mungkin sekian Pak untuk hari ini. Terima kasih banyak Bapak Terima kasih untuk banyak informasinya. Saya sudah udah diajak tur di sekolah musik ini. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih sama-sama. Ya.